Selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dan juga pembangunan. Baik, tentunya kita tahu bahwa pendidikan merupakan suatu sarana dan kebutuhan demi terlaksananya suatu tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama tentang status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Berbicara tentang pendidikan dan pembangunan, tentunya kita harus mengetahui pengertian tentang pendidikan dan pembangunan itu sendiri. Pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia. Pendidikan merupakan suatu usaha ke dalam diri manusia. Ini berarti bahwa manusia atau peserta didik yang telah mengenyam di dunia pendidikan, yang telah mendapatkan teori atau materi yang diberikan oleh pendidik, dapat dikembangkan melalui usaha manusia itu sendiri untuk mengembangkan kemampuan dengan pemikiran atau ide-ide baru demi merubah pembangunan yang ingin dicapai. Itu adalah pendidikan. Kemudian dari pembangunan. Pembangunan sendiri merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Pembangunan merupakan usaha keluar dalam diri manusia. Tadi kita bahas tentang pendidikan merupakan usaha ke dalam, sedangkan pembangunan kebalikan dari itu adalah usaha keluar dalam diri manusia. Berarti dari pengertian tersebut, manusia telah melakukan sesuatu secara nyata dalam penyerapan melalui metode kegiatan untuk difungsikan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan konsep atau gagasan yang telah dibuat. Misalnya dalam menciptakan sebuah teknologi, tentunya itu merupakan suatu ide atau pemikiran baru dari manusia itu sendiri untuk mengembangkan suatu teknologi menjadi sarana dan prasarana dalam aktivitas atau kegiatan manusia, demi memperlancar dan mempermudah proses belajar dan pembelajaran. Itu dalam pendidikan. Dalam hal ini seperti kita sekarang ini di masa pandemi ini kita memakai secara daring, belajar secara daring atau secara internet online, di mana menggunakan Google Meet, Zoom, dan pengiriman tugas pun menggunakan Selwira atau Simak. Ini merupakan suatu pemikiran baru yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri demi mempermudah atau memperlancar proses belajar dan pembelajaran. Maka dari itu, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan tersebut dapat menunjang pendidikan. Tadi pendidikan dapat menunjang pembangunan, menghasilkan sumber daya tenaga yang dapat menunjang pembangunan, sedangkan dari hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Dalam hal ini pembinaan, penyediaan sarana, dan lain-lainnya. Hal ini mempengaruhi pola pikir manusia untuk menjadi yang terbaik, sehingga sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan atau dipakai demi menunjang suatu pembangunan, sehingga dari pola pikir yang berkualitas dan profesional tersebut, pembangunan juga dapat menunjang pendidikan. Dalam hal ini berkualitas tinggi bagi peserta didik atau manusia itu sendiri. Ini kita berbicara tentang status pendidikan dan pembangunan. Kemudian yang kedua, tentang sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan.
Yang pertama dilihat dari segi sasaran pendidikan. Yang pertama, segi sasaran pendidikan, di mana pendidikan merupakan usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat merubah perilaku dari manusia itu sendiri, baik dari tingkah laku, segi moral, etika, maupun menunjang nilai-nilai atau aturan yang berlaku, sehingga menanamkan manusia-manusia yang beradab dalam terlaksananya pembangunan tersebut. Itu dari segi sasaran pendidikan. Kemudian dari segi lingkungan pendidikan. Dari segi lingkungan pendidikan ini, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Dalam hal ini, yang pertama adalah lingkungan keluarga atau pendidikan informal. Yang kedua, lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Adapun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan, kita akan mendalami satu persatu dari segi lingkungan pendidikan tersebut. Yang pertama dalam lingkungan keluarga. Maksud dari lingkungan keluarga tersebut adalah tentunya merupakan pendidikan awal yang diterapkan dan didapatkan dari keluarga. Didikan yang diberikan menjadi pokok utama untuk membangun suatu relasi ketika akan berhadapan dengan orang lain. Manusia atau peserta didik mendapatkan pendidikan awal dari keluarga itu sendiri. Dan kegiatan belajar ini secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Itu dalam lingkungan keluarga. Kemudian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah atau disebut juga dengan pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan lingkungan pendidikan yang diterapkan di sekolah atau kampus. Dalam pendidikan formal ini tentunya adanya interaksi secara langsung antara pendidik dan peserta didik dalam melangsungkan proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan formal yang dijalankan mempunyai suatu aturan, kedisiplinan, dan nilai-nilai bagi peserta didik. Dan pendidikan formal ini tersebut mendapatkan ijazah dan tingkat kelulusannya diakui secara nasional baik internasional. Dan tujuan dari pendidikan formal yaitu membentuk manusia yang memiliki kedewasaan jasmani dan rohani. Tadi sebelumnya kita bicara tentang pendidikan informal atau dari lingkungan keluarga, kemudian ke dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan masyarakat. Berbicara tentang lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur dan terstruktur untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu. Jadi, pendidikan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat ini bertujuan untuk menambah kemampuan peserta didik dan memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Dalam lingkungan masyarakat ataupun pendidikan non-formal ini diakui oleh pemerintah dan bersertifikat atau mendapatkan suatu penghargaan. Itu dalam
lingkungan masyarakat ataupun pendidikan non formal. Kemudian yang berikut adalah yang dimaksud dengan sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Maksud dari pendidikan prajabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 ke pendidikan. Itu maksud dari prajabatan. Berarti dia masih dalam proses untuk mendapatkan suatu gelar. Kemudian dalam jabatan merupakan pendidik yang bukan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang telah mengajar pada satuan pendidikan. Dan kemudian dari segi jenjang pendidikan. Yang berikut dari segi jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar atau basic education, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Itu dari segi jenjang pendidikan. Kemudian berikutnya segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Pembinaan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, bidang hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Dari segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Yang berikut, kita akan mengenal mengenai pembangunan sistem pendidikan nasional. Berbicara tentang pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan itu harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Karena manusia cenderung berupaya mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Dalam arti manusia itu tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah ada, dan dia akan mencari terus sampai mencapai titik kesempurnaan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan. Termasuk dalam sistem pendidikan. Jadi dalam sistem pendidikan akan dilakukan suatu perbaikan. Selain itu, pengalaman manusia juga berkembang. Dari pendidikan tersebut dapat mengembangkan satu pola pikir manusia. Itulah sebabnya sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk memenuhi jawaban atas teka-teki mengenai dirinya. Apa wujud dari pembangunan sistem pendidikan? Wujud pembangunan sistem pendidikan yang pertama adalah secara makro. Secara makro meliputi banyak aspek satu sama lain yang terkait, yaitu yang pertama adalah aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan aspek kurikulum. Bagaimana hubungan antara aspek-aspek tersebut? Yang pertama, aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi suatu landasan bagi aspek-aspek lainnya. Jadi, aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis ini merupakan suatu landasan pokok bagi aspek-aspek lainnya, karena memberikan arah pada aspek-aspek lainnya, tetapi tidak diartikan bahwa tetap terjadi perubahan, maka harus diikuti dengan perubahan aspek yang lain secara total. Itu dari aspek filosofis, keilmuan, bahwa dia memberikan arah pada aspek lainnya, tetapi bukan berarti mengikuti suatu perubahan yang diikuti dengan perubahan aspek yang lain secara total. Kita akan membahas satu persatu tentang aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek filosofis dan keilmuan.
Berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan pendidikan yang memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrati dan bersifat wajar. Bagi kita pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Paralel dengan jiwa Pancasila di sini berarti memegang teguh nilai Pancasila dalam satu negara memiliki kesamaan, derajat, dan kemerdekaan yang sama. Itu aspek filosofis dan keilmuan. Kemudian yang kedua adalah aspek yuridis. Undang-Undang tahun 1945 sebagai landasan hukum pendidikan yang sifatnya relatif tetap. Ada beberapa pasal yang melandasi pendidikan yang sifatnya eksplisit maupun implisit. Baik, berbicara mengenai eksplisit dan implisit dalam aspek yuridis, eksplisit ini yang dimaksudkan merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasi atau telah disimpan dalam bentuk nyata. Hal tersebut telah diartikulasikan dalam bentuk bahasa yang formal serta relatif mudah dalam menyebar secara luas. Itu dari pengertian eksplisit. Kemudian implisit. Implisit merupakan suatu pengetahuan yang masih ada atau tertanam pada bentuk pengalaman seseorang serta faktor yang tidak mempunyai sifat nyata. Itu implisit. Dari pasal-pasal tersebut sifatnya masih sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam undang-undang pendidikan. Kemudian berikutnya adalah aspek struktur. Aspek struktur, pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian lama waktunya belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain. Sebagai akibat dari perkembangan sosial budaya dan politik. Jadi perkembangan sosial budaya dan politik sangat berpengaruh pada aspek struktur tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah aspek kurikulum. Aspek kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan di mana yang dimaksudkan adalah sejumlah kompetisi dasar dalam mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan mengikuti program dari awal hingga akhir program untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah. Kemudian tujuan dari kurikuler berubah, maka kurikulum pun berubah pula. Perubahan ini dapat berupa materi, orientasi, pendekatan maupun metode. Baik, sekian itu penjelasan dari saya mengenai pendidikan dan pembangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.